sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan 2026. Ini nyambung banget sama satu berita yang akan kita bawakan, yaitu sudah resmi Premier League dan EPL mengumumkan akan ada jeda singkat di sela-sela pertandingan selama bulan Ramadan untuk memberikan kesempatan pemain muslim berbuka puasa. Prosedur ini bukan hal baru. Premier League sudah konsisten menerapkannya sejak 2021 nih, Sen. Jadi Premier League itu dari 5 liga top Eropa, hanya Premier League yang melakukan hal ini dari 2021. Dan memang secara konsisten sampai tahun sekarang saja melakukan hal yang sama ya. Sudah 5 tahun ya. Iya, jadi kan awalnya itu ketika ada peraturan seperti ini kan Premier League sempat dikritik ya oleh beberapa ya anti Islam lah dan juga segala macam, tapi Premier League tidak terlalu serius menanggapi hal tersebut dan tetap melakukan hal ini. Ini juga menurut gua semakin bagus karena benar-benar toleransi di sepak bola, atau kan sepak bola itu salah satu slogannya no rasis ya. Iya, no rasis. Ini adalah salah satu langkahnya no rasis ya. Ini bagus-bagus banget lah dari Premier League, dan juga kadang Premier League itu sedikit labil karena memang mereka juga sepak bola itu untuk semua menurut mereka. Karena di awal tahun itu ada berita jika Premier League akan mengganti bentuk bola untuk bola yang digunakan di Premier League itu menjadi pelangi, atau itu adalah simbol LGBT ya. Waduh, ini ada endorse dari ini ya, LGBT kayaknya ya. Iya, dan di Ramadan melakukan hal ini. Jadi yang kemarin dikritik oleh orang-orang muslim sekarang didukung oleh orang-orang muslim. Jadi Premier League itu benar-benar membingungkan ya. Berarti ibaratnya emang berusaha untuk ada di tengah-tengah kali ya, Sen ya. Karena bahkan bukan cuma dari liga sepak bola di Inggrisnya saja ya, sedangkan kayak di negara Inggrisnya sendiri itu toleransi terhadap umat muslim itu kuat banget, tinggi banget, Sen. Bahkan seperti yang kita tahu di masa kejayaannya itu banyak pemain muslim yang menjadi pemain andalan di klub-klub besar yang berlaga di Premier League, seperti Samir Nasri, ada Edin Dzeko, pokoknya banyak, ada Nicolas Anelka. Bahkan seperti yang kita tahu, pemilik 2 klub dengan modal terbesar kan itu juga kan dari agama Islam ya, baik dari Manchester City dan juga dari Newcastle sendiri. Iya, mungkin ada faktor dari hal tersebut juga ya, karena memang sekarang klub-klub Liga Inggris itu tidak seperti dulu yang dominan. Jadi klub Inggris itu dipegang oleh Amerika ya. Dulu itu hampir semuanya Amerika, dan sekarang kan Amerika hanya memegang seperti Spurs, Chelsea yang masih dipegang oleh Amerika. Kalau Manchester United itu orang Inggris kalau nggak salah. Tapi kan sekarang sepak bola itu malah kan klub-klub yang memiliki keuangan besar itu pasti dimiliki oleh orang dari dataran Arab. Iya, gitu. Betul. Ya mungkin ini permintaan dari mereka juga, kita nggak tahu ya. Karena memang di beberapa musim terakhir juga pemain-pemain yang beragama Islam atau Muslim itu ya menjadi salah satu pemain top di Liga Inggris sendiri. Salah dan juga Mane. Apalagi kan ketika awal peraturan ini diadakan di 2021 itu kental banget ketika laga Liverpool di mana Salah dan juga Mane itu istirahat dulu untuk berbuka puasa kan. Betul. Gitu. Betul, apalagi kan kayak seperti zaman dulu ada Yaya Toure, ada Nicolas Anelka juga. Ibaratnya kan emang banyak banget ya yang beragama muslim, apalagi di MU sendiri ada Sofyan Amrabat. Emang dari sejarahnya juga memang banyak pemain muslim. Ditambah yang gue tahu ya, bahkan di beberapa stadion kayak di Stadion Etihad Stadium, kayak di Arsenal juga, Emirates sempat ada tempat khusus untuk sholat. Jadi ibaratnya nggak aneh lah ya kalau IPL ini menjadi liga yang benar-benar toleransinya kuat banget untuk pemain yang beragama Islam, Sen. Iya, betul banget, karena juga jadi budaya puasa ini di sepak bola Eropa khususnya akhir-akhir ini sedikit menjadi tren positif juga. Karena ada beberapa pemain yang bahkan ikut-ikutan puasa katanya. Kemudian ada yang ikut sahur bareng seperti Mbappe ya, ikutin Hakimi kan, karena Mbappe itu teman dekatnya Hakimi ketika masih di PSG. Bahkan Mbappe itu ikut buka bareng, ikut sahur katanya, ikut puasa katanya. Karena memang dari
dari kesehatan juga kan puasa itu bagus untuk para atlet ya, karena kebanyakan atlet kan pasti one meal a day kan pada omed Betul, gitu, jadi pada omet. cocok banget untuk atlet puasa itu. Jadi banyak banyak banget dari pemain sepak bola yang non muslim juga ngikutin. Ngikutin. Apalagi kalau kalian pernah dengar dulu itu ketika performanya Muhammad Salah itu gacor banget di awal musimnya bersama Liverpool, Sen. Sampai-sampai fans Liverpool itu suka banget sama Muhammad Salah dan mengikuti keseharian dari Muhammad Salah. Dan yang gue baca waktu itu ya, banyak dari supporter Liverpool akhirnya penasaran sama Muhammad Salah, dan akhirnya beberapa ada yang sampai mualaf jadi seorang muslim. Itu saking besarnya influence dari pemain-pemain muslim, karena dilihat dari habitnya, karena tidak minum minuman keras, sama wanita juga kan tidak suka main wanita, cukup satu istri. Jadi kayak makin penasaran, karena memang di Inggris sendiri ini adalah negara yang open minded, dia tidak rasis. Dia ibaratnya ketika melihat agama Islam, mereka itu welcome gitu, lebih cenderung terbuka gitu, Sen. Iya, dan juga kan Inggris itu memang di beberapa tahun terakhir, bahkan data ya, nama Muhammad di bayi baru lahir itu adalah nama paling populer dan Iya, juga betul. paling banyak digunakan gitu, karena memang Betul. sekarang mungkin di Inggris itu banyak sekali orang muslim ya, orang beragama Islam tinggal di sana gitu, Betul. sehingga ya mau tidak mau sepak bola juga harus mengikuti mayoritas kan, mungkin Iya, mungkin. karena sudah mulai banyak nih orang muslim gitu, dan juga orang-orang ini juga nonton bola gitu. Betul. Apalagi gue lupa stadion mana, tetapi ada klub sepak bola yang menyediakan stadionnya untuk sholat Id, Sen. Ya kan kita pernah Iya, dengar, tapi gue lupa itu West Ham stadionnya. ya. West Ham ya, kalau nggak salah West Ham ya. atau Aston Villa, pokoknya Iya, antara dua itu. antara dua itu kan ibaratnya jangankan Ramadannya, bahkan sholat Idnya aja udah difasilitasi sama klub ibaratnya kan. Ini benar-benar respon positif yang gue harap bisa ditiru sama liga-liga lain, Sen. Iya, betul. Kalau misalkan masalah LGBT sih itu masih diperdebatkan ya, karena Iya. sepak bola sendiri kan ya gitu, semuanya itu diterima kan, sepak bola Iya. tidak ada yang dibatasi atau ya norasi sendiri gitu. Kan kalau misalkan di Indonesia LGBT ya pasti dilarang gitu kan, Karena bagi warganya. Kalau di Eropa kan beda ya, bahkan dari sanalah tercetusnya LGBT ya. Iya, ibaratnya kan namanya juga negara liberal, justru kita bukan gue mendukung LGBT ya. Mungkin kita itu mengkritik keras LGBT karena memang dari POV orang Islam, umat Islam ya kan. Tapi kalau untuk negara-negara liberal justru cukup adil, ibaratnya LGBT dapat tempat, tapi juga dari sisi kegiatan keagamaan seperti bulan suci Ramadan ini juga mendapatkan tempat. Jadi ibaratnya ya masih fair lah ya, adil gitu, Sen. Iya, bahkan kan gini, kalau misalkan breaknya Premier League ini menerapkan break ketika memang waktunya berbuka puasa gitu kan, untuk pemain-pemainnya berbuka dulu untuk pemain muslim. Iya. Kalau misalkan ditiru untuk di liga-liga yang lain seperti Barcelona dan juga yang lainnya gitu. Jadi ya menghargai Islam di Eropa juga menghargai hak-hak orang yang membelot tersebut. Iya, Karena kan betul. kalau misalkan ada hari peringatan LGBT di dunia tuh ada ya, untuk di Eropa itu banyak sekali yang merayakan. Bahkan klub-klub besar seperti Barcelona itu kadang langsung mengganti bendera-bendera LGBT di Mensupport ya. stadion dan juga segala macam gitu ya, karena memang beda. Di sana mah mereka sudah menerima, kalau di kita kan belum. Belum secara aturan Dan undang-undang fun ya. fact-nya itu ketika ada berita-berita LGBT yang mulai masuk ke sepak bola, itu yang komen pasti orang-orang kita ya, yang ribut gitu. Pasti sih, karena memang ya, apalagi seperti teman-teman tahu adanya kasus Epstein ini kan, LGBT itu kan elit global ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ibaratnya Ya, kan. jujur ya, gua sendiri jijik ya sama orang-orang LGBT gitu. Walaupunnya mereka ada yang kemarin aja ada salah satu pemain atau wasit yang melamar langsung di stadion kekasihnya yang juga Betul. cowok lagi. Gue jijik liatnya. Jijik banget asli. Itu kan ada di Jerman atau di mana gitu. Cuma ya gimana, orang di sana mah sudah menerima gitu. Ya itu pun sudah diwakilkan ya, kejijian kita, karena wasit itu kan langsung dihampirin ke rumahnya dan ditonjokin sampai babak belur ibaratnya kan. Ibaratnya ya mungkin jangankan kita sebagai orang Islam ya, mungkin ada beberapa pemain juga yang ngerasa jijik meskipun dia agamanya non Islam gitu, Sen. Sama seperti yang pernah dilakukan sama Jimmy Vardy ketika dia kesal dan menendang, mensleding gitu kan ibaratnya kan. Selebrasinya kan mensleding tiang corner yang ada bendera LGBT atau bendera pelangi itu ya.
Tapi ya lagi-lagi itu aturannya nggak bisa kita ngapa-apain ya ibaratnya sih ya. Iya, karena memang di sana sudah diterima ya gitu. Tapi kan kita fokus ke beritanya. Ini Iya, adalah Ramadan tren ya. positif, semoga saja bisa berlanjut ke depannya dan juga teruslah sampai kapanpun, karena memang Betul. ya sepak bola itu wadah untuk semua orang, semua kalangan, semua ras gitu, semua agama. Stigma-stigma Islam teroris dan juga itu tuh sudah hilang lah. Iya, sudah Gitu hilang. di Eropa mungkin sudah hilang, yang masih kental kan di Amerika ya. Kalau Iya. misalkan stigma bahwa orang Islam itu teroris dan juga Ada segala macam kan. Islamofobia itu kan baru masih kental itu di Amerika Iya. ya sayangnya. Kalau di negara lain udah termasuk yang sudah terbuka gitu Iya, kan. ya contohnya Premier League ya. Premier League tuh bagus banget, benar-benar mereka itu mencerminkan bahwa memang sepak bola itu untuk semua orang gitu. Betul ya, karena Makanya kalau dan kita diterapkan hal-hal seperti ini. kalau ngomongin Premier League ada data yang menarik bahwa menterinya ada orang Islam juga, ada wali kota dari Islam juga udah ada. Jadi memang dari negaranya ya, kita ngelihat dari negaranya emang terbuka gitu kan sama Iya. Islam. Terus juga bagusnya tuh para pemain Islamnya sendiri tidak apa ya, yang mereka merespek balik dengan cara yang Iya. salah, ikut merayakan Christmas dan juga segala betul, macam, walaupun betul. orang-orang fanatik di kita itu menganggapnya salah ya, Iya. salah yang salah gitu. Betul. Ya tapi kan ya kepercayaan orang dan juga pendapat orang itu beda-beda ya. Ibaratnya kita tetap saling menghargai ya. Kayak ibaratnya kalau kita ngelihat Sadio Mane kan dia tidak minum alkohol, tetapi ketika perayaan kejuaraan dia tetap hadir ketika check in ini Iya, betul. botol itu kan. Tapi ya teman-temannya juga ngerti, nggak bisa maksa Sadio Mane untuk minum karena memang itu dilarang di agamanya Sadio Mane itu kan. Jadi itulah indahnya kebersamaan ya sebenarnya dalam toleransi umat beragama gitu ya. Jangan sampai terpecah lah gitu ya. Betul. Sekali lagi emang sepak bola itu menyatukan kita semua ya dari Iya. semua elemen Ya ya. soalnya kalau di Premier League itu kadang waktu bermain itu selalu bertepatan dengan waktu berbuka puasa gitu. Iya, Pasti betul. itu kadang bentrok terus ya. Kadang-kadang entah itu di babak pertama atau di babak keduanya ya, azan maghrib itu biasanya. Iya, bahkan kan di beberapa pertandingan ketika Liverpool lagi ya peak performanya Klopp di Liverpool lah pada Iya. saat itu. Itu sering banget gue ngelihat ya Salah dan juga Mane itu buka puasa dulu Iya, di buka puasa tengah-tengah dulu. permainan gitu. Cuma sekedar minum kemudian main lagi dan juga Iya. segala macam, dan itu juga tidak dipermasalahkan dari tim lawannya juga. Iya, tetap respect ya. Karena kan memang sekali lagi meskipun dikasih waktu untuk buka juga kan bukanya nggak neko-neko. Iya. Cuman kurma dan juga minum air putih kan itu kan Iya. selesai langsung main lagi kan. Main lagi. Jadi nggak harus break takjil dulu kan nggak sampai begitu. Takjil nggak harus sholat maghrib dulu. Nggak sholat maghrib dulu ibaratnya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Dari Premier League kita geser ke La Liga guys, geser ke tetangganya. Barca kembali jatuh dan kali ini kalah melawan peringkat 12. Jadi yang dimaksud peringkat 12 ini adalah pertandingan semalam ya melawan Girona. Jadi Barca itu kalah 2-1 dan akibat kekalahan tersebut langsung ya posisi pertama itu digeser oleh Real Madrid. Iya, gagal mengkudeta lagi hasilnya. Bahkan sekarang ada selisih ya antara Real Madrid dan juga Barcelona kan. Selisih 2 atau selisih berapa ya, selisih 2 ya, karena sebelumnya kan Barca yang menempati posisi pertama dengan selisih 1 poin. Akibat kekalahan ini Barca turun ke posisi kedua karena Real Madrid sudah bermain di kemarinnya ya. Itu, dan sekarang Madrid di posisi pertama. Jadi yang pengen gue sorotin dari kekalahan Barca ini kembali lagi kita bahas masalah kampanyenya Laporta mengenai Hansi Flick. Nah, sedangkan performa Hansi Flick lagi nggak baik-baik saja nih. Enggak, jadi setelah Laporta menggunakan nama Flick untuk kampanye, Barca langsung kalah terus. Performanya ya. Langsung kalah terus. Betul. Setelah menggunakan nama Flick, langsung kalah dari Atletico. Iya. Dan di hari dan pertandingan selanjutnya kalah lagi lawan Girona, dan benar-benar sangat berpengaruh di perjalanan Barca untuk memenangkan gelar gitu di Copa del Rey. Mereka ngebalik 4-0 itu seperti hampir mustahil lah gitu. Dan sekarang mereka benar-benar turun dari posisi 1 ke posisi 2. Apakah ini karena mungkin ya dari hati pemainnya nggak ingin Laporta 2 periode kali ya, jadi ibaratnya mau balasnya di performa gitu ya. Kalau misalkan dari point of view-nya fans Barca yang membenci Laporta dengan omong kosongnya di
periode yang sekarang. Iya. Gitu. Ya mungkin ini karmanya Laporta. Bisa jadi ibaratnya kan. Ya apalagi mungkin kalau menurut gue mah ketika ada statement seperti itu bahwa Hansi Flick akan keluar jika Laporta tidak terpilih lagi, mungkin dari hati terdalam beberapa pemainnya ini kan mungkin ada sentimen ya agak kurang suka dengan Laporta, dan akhirnya di performa penampilan mereka di lapangan juga kan udah terbukti kayak memberikan sinyal gitu Sen, bahwa jangan-jangan di kubu Barcelona sendiri emang nggak mau Laporta 2 periode gitu kan. Harus ada Tapi perubahan. menurut gua kalau dari pemainnya enggak ya. Karena memang Laporta ini dengan pemain yang sekarang itu dekat banget kan. Dekat Iya. banget dengan pemainnya. Mungkin pemainnya juga tidak ya pengennya Laporta lanjut Iya, karena betul. mau tidak mau walaupun Laporta menggunakan cara licik ya di kampanye periode sekarang, mau tidak mau dia itu berhasil menjaga Barca tidak bubar. Iya Gitu. betul. Dibilang dia itu sedikit sukses ya. Jadi kan Masih tetap ketika ini ya. Laporta melanjutkan jabatan dari Bartomeu, dia juga mewarisi hutang-hutang besar yang Bartomeu lakukan gitu. Iya. Dan bisa meminimalisir kerugian-kerugian selanjutnya gitu. Dan benar-benar kan sampai wah dicemooh lah gara-gara nyewain stadion, ngejualin kursi stadion dan juga segala macam. Tapi dari situ kan secara tidak langsung Laporta itu sudah membuat keadaan Barcelona stabil kembali. Ibaratnya kontribusinya sebagai presiden itu gede banget ya Sen ya. Walaupun cara untuk kampanyenya ya kita bilang licik lah Kotor gitu. lah ibaratnya. Iya, tapi salahnya ketika citranya sudah bagus di masa jabatannya selama 5 tahun belakangan ini, dengan dia itu masih menggunakan trik kampanye yang sama Iya, kan, menjual gitu. nama ya. Iya, tapi di kenyataan di lapangan hasilnya ya seperti itu. Iya. Mungkin kalau misalkan Barcelona tidak bisa comeback melawan Atletico nanti di leg kedua Copa del Rey, mungkin hashtag flick out itu sudah ada. Sudah mulai bergema ya ibaratnya. Iya, walaupun gue tuh nonton pertandingan melawan Girona ya, jadi nonton sampai pertandingan 1-1 karena sudah ketiduran pada saat itu udah terlalu pagi. Nah, di gol keduanya Girona, walaupun banyak yang mengatakan kebanyakan protes dan juga segala macam, itu kurang sah menurut gue karena ada pelanggaran sebelum gol karena Bener, benar-benar kakinya Konde itu diinjak, Iya betul. diinjak Bahkan sampai ankle. pemainnya juga kan ketika ditanya, memang saya merasa Iya, menginjak iya, katanya tapi kan itu benar-benar tidak dicek VAR lagi dan Iya. kemudian langsung dinyatakan sebagai gol. Ya, itu Gol. diinjaknya itu yang kurang fair adalah ketika diinjak, Konde itu ya jatuh nggak bangun Iya, lagi nggak bangun gitu. lagi. Secara tidak langsung itu tidak fair play ya. Iya. Tidak fair play. Jadi karena ada satu pemain yang mengalami kesakitan itu dan Betul. bola tetap on. Betul. Cuma dari segi permainan semalam emang Barcelona tuh kalah dari Girona. Bener ya ibaratnya. Banyak sekali peluang-peluang emas dari Yamal yang tidak gol sama sekali yang harusnya gol gitu ya. Kemudian Raphinha juga sama Raphinha peluangnya 2 kali kena tiang dan juga segala macam. Itu banyak banget seakan-akan Barcelona itu susah menang semalam. Apalagi kan dapat kesempatan penalti juga, Yamal gagal mengeksekusi ya Sen ya ibaratnya kan. Itu menurut gue ya kalau misalkan walaupun memang nanti gol kedua itu di kemarin tidak disahkan oleh wasit, tetap Barcelona itu ya cuma imbang, mereka Iya. tetap tergusur oleh Real Madrid kan. Tetap bener-bener Dan paling juga performanya memang jelek ya. lagi Mengingat under ya. Girona juga kan di 3 tahun terakhir kan bagus, bahkan di tahun kemarin sampai setengah putaran pertama pemuncak klasemen kan Girona, karena Barca kalah sama Girona, Madrid Iya. juga kalah sama Girona. Iya, jadi memang karena 3 tahun terakhir Girona lagi bagus-bagusnya nih, Betul. wajar lah. Tapi kan yang disoroti di musim sekarang Girona itu ada di peringkat 12 dan berhasil Iya. mengalahkan Barcelona ya. Betul, ibaratnya kan ya berarti emang karena lagi under banget ya. Jadi ibaratnya kemarin kita bahas bahwa Atletico kalah sama Rayo Vallecano 4-0, apakah comeback akan terjadi? Ternyata Barcelona juga underperform kan. Iya, tapi kalau untuk Atletico kan udah gue jelasin karena Simeone menurunkan nggak fokus skuad ya? Enggak, menurunkan skuad lapis kedua juga. Kalau Barcelona kan full squad, Full diturunin squad. semua. Yamal diturunin, Iya. Fermin diturunin, Lewandowski di babak kedua diturunin, nggak bisa ngapa-ngapain, Raphinha diturunin, nggak ada pemain yang dicadangin, itu benar-benar full power dan memang tidak adanya Pedri sangat berpengaruh di betul. permainan Barcelona. Betul. Itu lini tengahnya, aduh kurang banget ya. Walaupun ada Fermin, mungkin Fermin lah yang menurut gue yang masih bagus gitu karena di peluang terakhir itu ketika Lewandowski masuk, kalau saja Lewandowski itu tidak lompat, golnya Fermin tuh sah. Iya. Gara-gara Lewandowski lompat padahal nggak kena Lewandowski sama sekali, itu gol kan, dan offside-nya gara-gara Lewandowski loncat. Oh iya, karena mungkin
Kena ya dikit-dikit mah ya. Enggak kan sekarang kalau misalkan ada gerakan dari pemainnya walaupun tidak kena itu offside. Waduh, makin Sekarang, susah banget ya. iya memang makin susah nyetak gol kan sekarang gara-gara banyak sekali peraturan yang nggak jelas mempersulit gol gitu. Betul, ibaratnya sangat disayangkan untuk Barcelona ya. Kita lihat nanti performanya di ini ketika dia di Copa del Rey sama di Champions nanti, Sen. Kemungkinan besar sih kalau Copa del Rey udah susah, paling kemungkinan besar Barcelona itu masih punya chance itu di Super Copa dan Liga Champions dan mungkin di La Liga masih oke lah ya, masih karena ada masih cuma kesempatan. 2 poin ya. El Clasico sekali kalahin Madrid udah ke atas lagi pasti. Betul. Ibaratnya kan untuk Barcelona itu sendiri ya. Berarti kita lanjut lagi aja ya. Lanjut karena ini juga masih nyambung karena ini kita ada isu dari Lamine Yamal geram dengan media setelah dirinya dikaitkan dengan kasus dugaan penyerangan. Waduh. Gimana nih Sen? Wonderkids atau Starboy baru di dunia sepak bola yang satu ini tuh tidak lepas dari berita-berita negatif selalu. Setelah kemarin dari pesta-pesta yang dia buat, kemudian ya percintaannya juga, kemudian kelainan seksualnya juga. Sekarang ada kasus penyerangan. Jadi beritanya itu bersumber dari saudara laki-lakinya Ansu Fati yang dia itu speak up kalau misalkan dia diserang oleh Lamine Yamal. Waduh. Tapi Lamine Yamal itu menanggapi berita ini fitnah karena pada saat kejadian Yamal itu tidak ada di Spanyol katanya. Waduh, berarti emang dari serangan hoak ya? Iya, dan juga mungkin ini adalah fitnah-fitnah untuk Yamal tapi kita belum tahu buktinya ya. Kalau misalkan ini adalah kebenaran atau bukan gitu karena dari Yamalnya sendiri langsung menepis kalau misalkan yang diucapkan oleh saudara laki-lakinya Ansu Fati ini tidak benar karena pada saat itu dia tidak ada di Spanyol di saat waktu kejadian terjadi gitu. Waduh, tapi apa ya motif dari saudara laki-lakinya Ansu Fati ini dengan fitnah ini, Sen? Apakah sentimen gitu kan ke Lamine Yamal? Ya iri lah. Ibaratnya harusnya Ansu Fati yang ada di posisi Yamal ya. Iya kan tidak hanya itu ya. Ya Yamal juga kan mengambil nomor punggung 10 dari Ansu Fati. Iya betul. Mungkin seperti itu ya kita tunggu saja lah kebenarannya walaupun memang berita ini tidak terlalu penting tapi yang paling gua soroti sih dari berita ini ya di beberapa bulan terakhir setelah Yamal memutuskan untuk lebih menutup diri di sosial media, berita-berita buruk itu terus berdatangan ya. Betul. Dari Yamal sendiri. Ini sangat mengkhawatirkan untuk Yamalnya sendiri karena pasti memengaruhi mentalnya ya. Iya, apalagi ada salah satu konten kreator yang menyoroti kekalahan Barcelona sih. Jadi tiap kali Yamal itu buat postingan, entah itu IG story atau postingan di ininya ya, feednya ya, tentang apapun itulah, pasti Barcelona atau Spanyol kalah. Karena sebelum pertandingan juga Yamal sudah kayak curhat tentang masalah ini Sen di media sosialnya. Jadi ada konten kreator yang mengait-ngaitkan bahwa ketika Lamine Yamal berisik di media sosial itu biasanya ngaruh ke performanya di lapangan Sen. Banyak kan gitu sih. Iya, tapi menurut gua kalau masalah kayak gitu orang yang terlalu mengagung-agungkan Yamal ya. Betul. Secara tidak langsung kalau Barcelona atau Spanyol menang itu karena Yamal. Iya, padahal enggak terpengaruh ya. Gitu kan gitu. Kontribusinya tidak sebesar itu ya. Iya ya. Kita bisa lihat lah kemarin juga kita bahas performa Yamal menurun ketika melawan klub-klub besar dia tidak menciptakan assist, tidak menciptakan gol gitu kan. Tapi tetap ya Barcelona yang menang, Spanyol yang menang gitu. Betul. Ya tidak bergantung dari berisiknya Yamal atau tidak. Iya, gitu kan. harusnya ya. Karena memang Yamal yang diandalkan, tapi kan bukan faktor Yamal itu bukan faktor kemenangan bagi Spanyol dan juga Barcelona kan. Bener, karena memang dari Spanyol dan juga Barcelona sendiri itu kedalaman skuadnya memang sama-sama kuat ya, semuanya merata gitu kan, punya potensi yang merata. Jadi bukan sebagai penggendong di tim gitu untuk Yamal sendiri kan. Iya, dan juga memang kekalahan melawan Girona semalam ya karena faktor Gironanya main cukup bagus ngotot dan juga Barcelonanya kurang beruntung saja ya. Itu banyak sekali peluang yang harusnya menjadi gol gitu. Dan juga memang di pertandingan semalam itu gue itu sangat menyoroti penampilannya Jules Koundé ya. Karena dia itu sering banget lepas bola dan memang serangan Girona itu selalu di sisi kiri, di mana di sisi kiri itu adalah posisinya Koundé dan Koundé itu selalu ketinggalan karena setelah dia ikut menyerang, dia itu telat kembali ke pertahanan. Recovernya ya. Memang gol-gol itu berasal dari sisi kiri, dari sisinya Koundé gitu. Dan memang Koundé itu mainnya jelek banget semalam.
Oh, berarti ibaratnya Konde lagi main underperform, Girona bisa melihat celah itu dan akhirnya memanfaatkan untuk menyerang di sisi Konde ya, Sen, ya? Iya betul. Ya, dan mungkin juga ya memang kurang beruntung aja menurut gua untuk Iya, Barcelonanya faktornya ya. ya. Karena banyak sekali peluang yang ya Rafinha aja 2 kali kena tiang itu harusnya gol, apalagi Yamal itu banyak banget dapat peluang one on one sama kiper tapi nggak Iya. gol gitu. Iya bener ya, ibaratnya karena faktor keberuntungan juga di dunia sepak bola itu memang ada ya, Sen, ya, ibaratnya kan. Iya kalau misalkan dikaitkan dengan tadi Yamal berisik dulu di sosial media dan juga segala macam ya berarti dari berita-berita negatif yang Yamal terima, Yamal itu sekarang mentalnya lagi kena ya. Iya. Jadi ngaruh ke performanya sendiri di lapangan gitu. Betul sih kalau untuk performa ini ya. So ada yang mau dibahas lagi nggak, Sen? Mungkin udah ya. Mungkin untuk episode kali ini kita hanya membahas 3 topik di mana sesuai dengan apa yang akan kita ini ya jalani ya, yaitu bulan suci Ramadan. So buat teman-teman yang mau punya opini dan mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.